Akhirnya Dalang bisa tenang sekarang ke panggung. Karena apa? Karena si nenek lampir sudah bertobat. Aduh, kalau begini Dalang senang. Tidak ada lagi nek lampir atau nek peyot yang mengganggu Dalang lagi. Aduh. Dalang mau istirahat dulu penonton. Malah capek. Dari tadi hasil menghadapi mak lampir terus. Mau tarik napas dulu ya, boleh ya penonton ya? Aduh. Nah. Dalang mau coba kursi penghulu ya dulu. Aduh. Gimana rasanya ya? Wah, enak juga ternyata duduk di kursi penghulu. Ternyata kalau jadi pemimpin tuh seperti ini ya penonton ya. Nah. Dalang jadi ingat nih penonton. Kalau ingat kursi, Dalang ingat tentang perebutan kursi wali kota di kota Medan dan perebutan kursi bupati di Tanah Karo. Waduh. Nah. Kepada seluruh calon wali kota dan calon bupati, tolong ya, tolong. Carilah atau pilihlah calon-calon pemimpin yang arif ya, yang sayang kepada masyarakat ya, yang peduli kepada rakyat bawah. Ya, itu baru namanya pemimpin. Oke. Aduh, coba Dalang mau coba kursi pendeta dulu ya. Gimana rasanya ya? Waduh. Wah, ternyata jadi pendeta juga enak menonton. Karena apa? Karena pendeta juga pemimpin. Memang kalau jadi pemimpin itu benar-benar enak. Tapi sebenarnya ada fenomena menarik akhir-akhir ini penonton. Kenapa ya? Kalau lagi musim kampanye atau musim pemilihan bupati, wali kota atau pemilihan gubernur, banyak yang orang dulunya tidak punya marga Karo, sekarang jadi punya marga. Ada yang tiba-tiba jadi perangin angin, tiba-tiba jadi ginting. Waduh. Gimana sih? Aduh. Begini maksud saya penonton. Kalau memang ada orang lain yang ingin benar-benar cinta dengan orang Karo dan mendapatkan sebuah marga, tolong dihargai marga tersebut ya. Jangan muntang-muntang kalah jadi pemimpin atau tidak menang, langsung dia marganya dilupai. Waduh, jangan seperti itu ya penonton ya. Kita warga Karo, warga orang-orang Karo memang menerima orang lain ya, karena kita familiar penonton, karena kita orangnya ramah. Jadi jika ada orang yang ingin menjadi orang Karo, silahkan kita terima. Tapi bagi orang lain yang ingin masuk, ingin membeli marga, tolong dong dihargai, oke? Benar kan penonton? Jadi sekali lagi Dalang tegaskan kepada calon pemimpin yang sekarang sudah punya marga, tolong walaupun Anda menang nanti, walaupun tidak menang, tolong marga itu tetap dipakai, ya. Perangin-anginnya tetap dipakai, gidingnya tetap dipakai. Kan orang Karo juga yang bangga. Benar kan penonton? Aduh, udahlah, dari tadi ngomong politik terus. Kalau begini nanti tugas Dalang tidak selesai. Dalang harus melanjutkan cerita ini. Jadi begini penonton. Sebenarnya Dalang enggan menceritakan bagian ini. Karena bagian ini adalah bagian yang paling menyedihkan dalam cerita Jending. Ya sudahlah, Dalang akan ceritakan. Alkisah pada suatu hari, pendeta John Wingarden beserta rombongan bertugas melayani di Tanjung Beringin. Tapi penonton, sepulangnya dari Tanjung Beringin, pendeta Wingarden terkena penyakit disentri. Waduh, penonton, ternyata penyakit disentri itu di zaman dahulu termaksud penyakit yang kronis. Aduh, bisa menyebabkan kematian. Kasihan pendeta Wingarden. Bahkan penonton, banyak orang Karo menganggap dia ditamat-tamai kalah. Tapi sebenarnya itu tidak benar penontonnya, ya. Aku lata penontonnya. Jangan percaya, karena itu murni penyakit biologis, bukan ditamat-tamai kalah atau bukan disantet. Ya sudah penonton, Dalang akan lanjutkan cerita ini. Inilah saatnya di mana pendeta John Wingarden mengembuskan napas terakhirnya sebelum bertemu Bapa di surga.
Aku sudah tidak sanggup menanggung sakit ini. Apa yang harus aku lakukan, Bapak? Suamiku, Bapak Marelia. Bapak Marelia. Aku ingin kamu tetap lanjutkan misi kita di desa Bulu Mawar ini. Suamiku. Tenang kita lebih kendisi. Sesuai ras janji pihak NJG man bangku. Maka Bapak Cornelius iku urukan di Medan. Mankam, tabar, tala, nuan bagai pesangam atau kendu jenazah pendeta tenda. Kita tidak boleh saling menangis. Dia telah bahagia bersama Bapak di surga. Jangan menangis, Mi. Sudah. Sudah. Jangan tangis, Mi. Sudah, Bibi. Sungguh menyedihkan penonton. Hal ini benar-benar menyedihkan. Bagaimana mungkin atas semua yang dilakukan oleh pendeta Wingarden beserta jasa-jasanya tidak dapat kita hargai dalam bentuk sekecil apapun. Saya tegaskan penonton, pendeta John Wingarden adalah pahlawan penginjilan untuk masyarakat Karu. Mari sekali lagi kita dedikasikan, mari kita dedikasikan dengan bertepuk tangan atas semua jasa-jasa pendeta John Wingarden. Terima kasih penonton. Sudahlah penonton, akhirnya Dalang pun harus melanjutkan cerita ini ya. Namanya juga tuh sudah mengemban tugas, walaupun sebenarnya hati masih enggan. Jadi begini penonton, akhirnya istri pendeta John Wingarden di Nagwita tetap menetap di Bulu Awar beserta anaknya Cornelius ya, sampai tiba penggantinya seperti janji-janjinya kepada suaminya dahulu. Dia menunggu pengganti suaminya tersebut. Akhirnya penonton, sekarang kita masuk ke babak ketiga ya. Nah, kalau begini Dalang senang karena sebentar lagi ceritanya berarti selesai. Waduh. Nah. Begini ceritanya penonton. Nah, akhirnya pihak NJG menugaskan pendeta Joustra yang berasal dari Rotterdam untuk menggantikan pendeta John Wingarden ya. Setelah mengalami perjalanan laut selama sebulan, pendeta Joustra pun tiba di Bulu Awar. Untuk sementara di Nagwitat banyak memberikan masukan-masukan kepada pendeta Joustra sekitar penginjilan di Bulu Awar. Dan pendeta dan penonton maksud saya, salah. Yang hebatnya lagi, pendeta ini ternyata sangat-sangat pinter. Dia ahli antropologi. Baru pertama kali masuk dengan cepat di Bulu Awar, dia langsung bisa berbahasa Karu. Waduh, hebat pendeta Joustra ini. Nah, penonton, sudah nggak sabar dengan babak ketiga? Langsung saja kita saksikan babak ketiga. Ora, saya akan melanjutkan pelayanan Ora.
saya akan berusaha menerjemahkan Injil ke dalam bahasa Karo, Nora. Tentu pendeta. Itu juga merupakan cita-cita suami saya, pendeta Wingardon dulu. Tapi saya yakin pendeta bisa melanjutkan cita-cita suami saya. Saya akan melanjutkan tugas mulia ini, Nora. Oh iya, Nora. Kapan rencana Nora mau kembali ke Belanda? Secepatnya pendeta. Sebenarnya saya sangat sedih meninggalkan Kota Bulu Awal ini. Tapi semua ini harus saya lakukan untuk menenangkan hati saya dan demi masa depan anak kami Cornelius. Baiklah, kalau itu yang terbaik untuk Nora, lakukanlah yang terbaik. Tuhan Yesus akan memberkati Nora dan Cornelius. Terima kasih pendeta. Waduh, penonton berpisah lagi. Akhirnya penonton Nora Dina Wittard pun memutuskan untuk meninggalkan Kota Bulu Awar. Akhirnya Nora Dina Wittard pun berserta anaknya Cornelius meninggalkan Kota Bulu Awar. Tapi penonton, ada berita baiknya. Pendeta Justra menciptakan lagu khusus atas dedikasi yang dilakukan oleh Nora Dina Wittard, ya. Bujur melala Nora. Kerina singgo beri kendu, labo banci lupakan kami. Adi tedem bagi tentu kami. Katarari pekam roh alo kami Nora. Endali sada tanda mata, berikan kami man bandu Nora. Mera tanda mata enda, banci jadi tambah teduh man kami Nora. Bujur melala penghulu. Nggak boleh kendu kesempatan ras ingan man kami melayani Kota Bulu Awar enda. Bera baci pergi kami berita si meriah singgo siswan kami enda penghulu. Enda penghulu kutitipkan sanggap man bandu penghulu ras kerina anak Kota Bulu Awar enda. Perban menurut ketentuan PHNJG akulah banci sanggap ku Belanda penghulu. Kue Nora. Saranari Nora, kami bego siapkan khusus lagu untuk perpisahan kamras anak Kota Bulu Hawar eda. Banta kerina anak Kota Bulu Hawar, tiada gegen ras-ras kita redekan lagu singgo si aku tulis. Direndekan ras-ras. Sangat tidak boleh nakal ya.
kan penonton. Kalau begini terus, Dalang jadi enggan terus bercerita. Dari tadi sedih terus. Aduh, tapi ya apa boleh buat lagi lah penonton. Dalang sekali lagi harus menuntaskan cerita ini ya. Lah begini penonton, akhirnya setelah kepergian Noradina Gwitat, Pendeta Jostra tetap melayani di Kuta Bulu Awar. Tentu dia dibantu tetap oleh Nicholas Ponto ya. Dan penonton, Pendeta Jostra ini memang hebat. Kenapa Dalang bilang begitu? Karena Pendeta Jostra adalah orang pertama atau pendeta pertama yang berhasil mendirikan gereja di Kuta Bulu Awar. Ya, waduh. Hebat memang Pendeta Jostra ini. Memang pada awalnya jemaatnya sedikit penonton. Tapi lama kelamaan jemaatnya tambah banyak. Oke, puji Tuhan. Dan penonton, pembangunan gereja ini tentu didukung oleh para warga Bulu Awar, terutama penghulu Bulu Awar, Tambat Bukit ya. Waduh, warga Bulu Awar pun ternyata sudah top ya. Mereka mendukung sekali pembangunan gereja tersebut. Waduh. Sebentar ya penontonnya. Karena apa penonton? Karena gereja sedang dibangun, belum selesai. Waduh. Nah, ini dia pembangunan gerejanya penonton. Oke, langsung saja kita saksikan penonton ya. Bujur ikatakan kami Man Bandu Pengulu. Boka berikan duta pak guna pembangunan gereja di Kuta Bulu Awar enda. Berambera pagi gereja enda. Terguna man anak Kuta Bulu Awar enda. Weh Pandita, aku pe enggongen kok kap teng si barndue oh Pandita. Tuhan semasuk kam penuh. Penonton, penghulu lagi lihat apa ya penonton ya? Waduh. Penonton, sepertinya penghulu sedang melihat gereja itu penonton. Penghulu. Kalau Anda merasa gereja itu belum dibetuli atau gereja itu masih rusak, ya silakan saja diperbaiki penghulu. Gitu aja kok repot sih. Enggo ku bangun gereja Kuta Bulu Awar enda. Kerina anak Kuta enggo masuk ku gereja enda. Tapi ugama karena aku tadi ngisi sada giku ban salah lepak Penghulu. Gimana sih? Masa Anda tidak tahu letak kesalahan Anda di mana, penghulu? Payah. Adilamin daya aku 5 kali. Entahlah apa bagi jadinya.
Tapi uga dagi kuban man bangku adina kelengkel ateku krina di beruku ku begi berita arah kuta jawiyah alo nengen adi empo kita lalap kurangkah kok kap teng melalasa pantangan. Sudahlah Pak Ulu. Telinga aku sudah panas mendengarnya. Lagian waktunya sudah kelamaan ya penonton ya. Sudahlah penonton ya, sudah menonton. Akhirnya dengan sangat bersedih Dalang harus menutup acara ini karena ceritanya sudah selesai penonton. Aduh ya, matur nuwun semua penonton, matur nuwun para sponsor ya, matur nuwun ketua Modramen dan semua tamu yang telah hadir di sini. Matur nuwun semuanya ya. Nah, akhir kata sebelum menutup acara ini, Dalang ingin memanggil seluruh pemain untuk ke pentas. Mari silakan semuanya. Persembahan teater Aron dalam drama Jending Sejarah Penginjilan Karo. Di Jenda kami persilahkan sutradara Joy Bangun untuk naik ke pentas. Disambut dengan tepuk tangan si meriah. Tepuk tangan si meriah. Terima kasih